Lagi bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena dalam percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Iya Mbak, aku kudu piye iki? Iki mlebu YouTube iki ya Mas ya. Lho, lah piye? Gak apa-apa. Biasa. Wis Wong tinggal omong-omongane kok. isin aku lah. Lah apa kok isin wong kelamben kok isin, muda baru isin. Rupane ya ora ketok kok. Gimana? Aku kudu piye iki? Yang tadi diomongin itu loh Mas. Sampean mau nikah dengan orang Amrik. Terus beda data, dokumen. Iya. Apa yang beda? Surat cerai sama surat cerai sama buku nikah. Oh ya wis, gampang. Oke, gampang. Saya cuma tanya aja gini. Itu urusan gampang dan mudah sekali untuk urusan itu. Sekarang persoalannya gini. Calonnya sampean ini domisilinya di mana? Dok US. Bahasa Indonesia, Mbak. Domisilinya di US, terus tinggalnya juga di US. Terus mau menikah di Hong Kong. Kenapa nggak menikah di US aja sampai dibawa ke sana, bawa undangan? Tapi masalahnya surat cerainya yang nggak sama, masih. Enggak, maksud saya kan menikahnya mending di Amerika, biar sampean bisa jadi warga negara Amerika dan tinggal di sana ngono lho. Nek sampean pertanyaanku begini, kan nek dia di Amerika terus di Hong Kong dia tidak bekerja, tidak apa-apa. Sampean menikah hanya menikah tok. Sampean nggak bisa dapat dependennya. Dan pernikahannya itu ada di Hong Kong, bukan di Amerika. Pernikahan di Hong Kong apakah mereka termasuk bisa disahkan apa enggak itu yang aku belum tahu. Aku nggak dapat info. Jadi artinya sampean itu cuma nikah-nikah aja, tapi kelanjutan berikutnya ditinggal balik ke sana lagi terus piye? Yo ini aku berpikiran yang berbeda loh ya. Sampean yang tahu. Saya cuma kepingin kalau memang sampean menikah di sana dan dia tinggal di sana ya biar sampean bisa dibawa ke sana. Begitu. Tapi sampean bisa nggak maksudnya ngerubah surat akte nikah? Ya itu gampang. Oh gampang. Sampean nonton kontenku baru dah. Sampean tonton kontenku yang lama-lama, sampean kenal baru sama saya. Jadi yo begitu bertanyanya. Baru nonton aku masih. Makanya kenali dulu manusia ini bener apa enggak gitu loh. Pahami dulu. Kalau udah dirasa sampai nonton beberapa kontenku, cara berpikirnya keren, anak ini oke, sudahlah baru putuskan. Paham nggak? Saya bukan orang yang ayo canda nggak begitu. Semakin sampean kenal dan tahu saya, itu semakin sayanya lebih enak memproses orang, karena kan kita membantu dan memproses orang kalau kita nggak kenal orangnya piye. Bener nggak? Cek dulu ya, cek detail. Sandro Jabrik, Sandro iki sopo? Sandro iki lapo? Oke, nanti aku liatin deh. Ya, oh begitu. Thank you. Ya, oke, siap. Kasih. Yo, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, dijanjikan untuk dinikahi. Ya, kemarin ada juga dari Austria mau dinikahin juga, sudah suruh ngurus-ngurusin, dan yang ngurus dia, yang ngurus kalian gitu loh. Jadi orangnya yang di sana, ya kan? Kitanya yang disuruh ngurus-ngurus di sini. Ini kan pertanyaan buat saya, ya kan? Saya nggak ngerti hubungannya sampai sejauh mana seorang wanita ini dengan pria yang ada di luar sana. Ya sekali lagi, kalau memang dia mau menikah, ya silahkan dia datang ke sini.
Terus yang kedua, kalau dia domisilinya tidak di Hong Kong, kenapa dia ngajak nikah di Hong Kong? Kenapa gak di negaranya dia? Lebih enak kan di negaranya dia, sampai diajak, dikasih undangan, sampai dapat visa Amerika misalnya. Terus menikahnya di Amerika, biar sampai dia diuruskan untuk tinggalnya di sana. Ada beberapa contoh teman-teman kita yang ada di Belanda. Mereka menikah tidak di Hong Kong, walaupun ex Hong Kong, kenalnya di Hong Kong. Satunya kenalnya di Polandia atau di mana, di Belanda. Dibawa ke Belanda, pulang dinikahin, ya sekarang tinggal di Belanda. Kalau bisa itu yang begitu, teman-teman. Kalau sampean dinikahin di Hong Kong, apakah merit registernya Hong Kong itu bisa diterima nanti di Amerika untuk diajukan visanya? Kan lebih enak langsung Amerika aja kalau yang menikahi kita warga negara Amerika. Ini cuman pemahaman saya ya. Karena yang terjadi hubungan kalian dengan mereka itu ya kalian sendiri, bukan saya. Tapi alangkah baiknya jangan menikahnya di Hong Kong. Menikahlah benar-benar di sana, di negaranya mereka. Undangan nikahnya ada, semuanya resmi. Capnya juga cap negaranya sana. Jadi kalian itu akan tenang. Karena habis itu kehidupan kalian akan ada di mana. Itu loh yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwa menikah itu tujuannya kemana sih gitu. Untuk keperbaikan taraf kehidupan. Jadi jangan cuman menikah itu hanya sebagai simbol. Nah ini contohnya, sekali lagi, menikah massal di Taiwan. Aku kok langsung bahas ke Taiwan karena ini persoalan menikah sih. Yuk langsung ada hubungannya, kok kebetulan ini lagi rame menikah di Taiwan. Pengen tadi? Apa? Pengen. Ya enggak kok pengen. Ya cuman kita lagi ngomongin anak-anak mau nikah, ya kan? Calonnya di Amerika, ya kan? Lah, kita ngomong menikah di Taiwan. Lah, asal usule wong Indonesia. Dan podo wong Indonesia nih. Lah engko di tengah raya nek bojone apa ora nang Indonesia, kok moro-moro nang Taiwan menikah. Ya, itu loh teman-teman. Nah, bisa jadi nanti warga negara asing sana datang sama-sama menikah di sini, ternyata di negaranya sana punya istri, apa gak bong kok cocote. Guys, itu loh guys. Sekali lagi, jangan main-main dengan sebuah pernikahan. Mumet tak ndak sih? Iya kan? Jadi cek dadine bojo, cek dadi bojone wong, terus sampai nikahi. Come on guys. Gitu loh. Jadi walaupun kalian itu pasangan kalian bule, pasangan kalian ngongkong, pasangan kalian orang-orang yang kalian anggap ya, intinya ya dia pokoknya nanti bisa memberikan kehidupan yang lebih baik buat saya lah, wis cinta. Lah kok kita yang melok ngurusi? Ya, biarkan dia yang ngurusin. Dia yang mau kok, dan kalian ini perempuan. Saya menjaga harkat dan martabat kalian sebagai perempuan. Makanya aku ngangkat di telepon. Ngrungokno wong susah-susah karo mumet-mumet. Enek masalahnya. Kan kayak gitu loh teman-teman. Sekali lagi ya. Ya, pikirkan baik-baik. Menikah dengan orang-orang di luar sana. Terus kenali online. Aduh guys, come on guys. Please. Ayolah. Kita nalar. Saya tidak mendiskreditkan mbaknya tadi ya, pokoknya saya tidak mendiskreditkan siapapun di sini, tapi saya cuma ingin berpesan, please. Ayo, berpikirlah lebih jernih, pakai akal logika. Kalau katanya Adi Armando, gunakan akal sehat biar negara kita selamat. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.